Ya, pemirsa, mulai tanggal 10 April 2020 mendatang atau tepatnya lusa, pada hari Jumat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pembatasan sosial berskala besar guna mencegah penyebaran COVID-19. Nah, langkah ini dianggap sebagai langkah yang ampuh untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Tetapi di sisi lain ada hal yang harus dipikirkan pemerintah sebagai dampak dari PSBB ini. Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kita pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selamat sore Pak Trubus. Selamat sore Mbak Dasya. Iya, Pak Trubus, kalau Anda melihat bagaimana ini pemberlakuan dari pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan pada hari Jumat mendatang? Iya, menurut saya ini memang pemberlakuan PSBB yang sudah disetujui oleh pemerintah khusus untuk DKI Jakarta. Tentu harus kita pahami dalam konteks bagaimana kita memangkas mata rantai mengenai penyebaran COVID yang memang peningkatannya itu tidak lagi deret ukur deret hitung, tapi sudah istilahnya eksponensial. Ya, eksponensial itu karena sudah tajam sekali. Karena itu beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menerapkan PSBB ini khusus DKI Jakarta adalah bahwa DKI Jakarta ini sangat didukung oleh namanya daerah penyangga. Karena itu ketika DKI Jakarta menerapkan ini tidak bisa Jakarta anti atau sendirian, tetapi harus melibatkan wilayah-wilayah penyangga. Dalam hal ini untuk Bekasi tentu dengan wali kota dan bupati Bekasi, kemudian untuk Depok itu wali kota, Bogor juga wali kota dan bupati tentunya, dan untuk Tangsel juga sama, itu Tangsel wali kota dan bupati juga di Tangerang. Nah, ini untuk skop yang lebih dekat dengan DKI Jakarta. Tentu kemudian pertimbangan pula memang DKI Jakarta ini juga disupport oleh mobilitas dari masyarakat yang misalnya dari Kerawang, itu Cikampek, Purwakarta juga banyak gitu yang berada di sini. Atau kalau dari sisi barat itu juga dari Balaraja sampai ke Serang juga ke sini. Nah, ini juga harus diperhatikan. Karena itu menurut saya yang perlu dilakukan adalah bagaimana Pemprov DKI melakukan persiapan-persiapan yang matang gitu. Tidak bisa sebenarnya buru-buru. Itu satu yang terkait dengan persiapan daerahnya. Yang kedua adalah bagaimana terkait dengan masyarakat rentan atau masyarakat berpenghasilan rendah MPR ini yang harus didata dengan baik. Karena sampai hari ini DKI Jakarta ini kan datanya masih dalam tanda petik itu berproses ya, dalam arti itu masih sebagian masih meragukan gitu. Misalnya jumlah yang diajukan itu kan sekitar 3,6 juta ya yang diajukan itu, tetapi kemudian DKI Jakarta hanya mampu 1,1 juta. Nah, dari yang 2,5 itu kemudian disupport oleh pemerintah pusat. Artinya secara ini bisa kita terima, tetapi persoalannya kemudian apakah data itu real? Nah, ini menjadi masalah kan. Karena pendataan itu hanya berdasarkan pada data yang ada di masing-masing dinas. Dalam hal ini kalau dinas sosial ya tentu ada data mengenai kesejahteraan sosial kan. Jadi itu kemudian ada data mengenai pendidikan, itu ada KJP misalnya gitu. Nah, ini semua bisa dilakukan, tetapi tentu kemudian harus diperhatikan bagaimana mereka-mereka ini yang kategorinya, karena orang Jakarta ini banyak sekali masyarakatnya. Jadi menurut saya yang masyarakat rentan ini harus fokus, jangan sampai nanti bantuan-bantuan yang sudah disiapkan atau sudah dijanjikan itu tidak sampai di masyarakat atau tepat sasaran. Karena itu menurut saya usul yang paling efektif adalah bagaimana meningkatkan pengawasannya itu. Nah, pengawasan itu bisa berjalan ya tentu kemudian di situ ada juga namanya law enforcement kan, penegakan hukumnya. Nah, karena itu yang paling penting di situ adalah bagaimana pendekatan PSM. PSM itu peran serta masyarakat. Jadi peran serta masyarakat di situ itu adalah memberdayakan RT RW itu. Jadi RT RW di samping kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh keagamaan, ormas, dan termasuk tokoh kepemudaan lah ya, ada Karang Taruna dan sebagainya. Menurut saya ini harus dilakukan secara aktif, karena kalau tidak itu memang masyarakat sulit, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah itu tadi, masyarakat rentan ini tetap akan keluar gitu. Kalau misalnya disuruh tidak keluar ya tidak akan keluar gitu. Tetapi ini persoalannya adalah bagaimana nanti penegakan hukumnya sehingga mereka supaya tidak berkerumun-kerumun kan gitu. Persoalannya kan supaya physical distancing-nya bisa diterapkan. Kalau berkerumun-kerumun, nah ini nanti kan sesuai aturan yang di dalam Permenkes nomor 9 itu kan harus dibubarkan kan gitu. Artinya
merujuk kepada maklumat Kapolri, itu kan di situ juga dijelaskan bahwa di dalam pasal 212, pasal 218 itu memang aparat itu berhak untuk ini melakukan pembubaran kerumunan. Nah, tetapi memang itu harus diperdebatkan dulu karena Karena didiskusikan dulu lah menurut saya, karena jangan sampai penggunaan pasal-pasal seperti itu nanti menimbulkan masalah baru. Karena Karena di dalam pasal itu isinya kalau ada ancaman, kalau tidak mengancam ya nggak bisa kan gitu. Jadi ini memang harus didiskusikan. Tapi seiring dengan itu juga di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu kan juga di pasal 93 juga ada sanksi gitu kan. Sanksinya kan ada itu 1 tahun, hukumannya kemudian denda 100 juta. Nah, ini juga nanti tentu harus dirumuskan pula di dalam ini aturan. Karena itu menurut saya DKI Jakarta segera mengeluarkan pergub, terutama peraturan gubernur untuk mengatur bagaimana teknisnya nanti supaya hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan PSBB ini bisa berjalan lancar ya. Karena itu koordinasi yang paling penting itu adalah koordinasi baik di internal Pemprov sendiri, dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tentu nanti yang harus optimal ya kan. Ya, kemudian juga dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga sangat penting, tetapi juga yang harus dilakukan ini kerjasama dengan wilayah penyangga itu tadi gitu. Nah, kerjasama dengan wilayah penyangga ini harus dilakukan secara ini sinergis itu, karena kalau tidak akan kesulitan, artinya nanti PSBB jadi tidak efektif gitu. Karena Karena segala hal yang terkait dengan mobilitas masyarakat ini kan sangat tinggi yang berasal dari wilayah-wilayah penyangga gitu. Kalau begitu jadi berarti mungkin maksud Pak Trubus berarti saat ini belum siap ya begitu ya untuk PSBB diberlakukan di DKI Jakarta, karena mengingat waktunya tinggal 2 hari lagi, tetapi masih belum ada kira-kira wacana pemerintah DKI Jakarta untuk bekerja sama atau bersinergi dengan kota-kota penyangganya. Iya, menurut saya sih jadi memang ini perlu direncanakan dengan matang. Kalau DKI Jakartanya dalam pengertian wilayah DKI saja itu ya otomatis, karena kita sudah sejak awal kan secara langsung maupun tidak langsung sudah menerapkan PSBB, konteksnya dalam social distancing maupun physical distancing kan gitu. Kalau begitu kapan kira-kira waktu yang paling tepat Pak Trubus? Mengingat ini kan memang penyebarannya sudah semakin luas dan semakin banyak orang yang terkena. Iya, menurut saya ini dalam waktu, kalau misalnya tanggal 10 ini kan harus dipersiapkan segala perangkatnya. Sampai hari ini kan perangkat regulasinya juga belum ada di tingkat DKI Jakarta sendiri kan gitu. Pergubnya kan belum ada, atau aturan lain lah belum ada. Jadi menurut saya baru izin saja dari pusat itu baru diizinkan, dan semuanya sekarang tentu di tangan gubernur kan gitu pelaksanaannya. Nah, ini gubernur dalam hal ini kan tentu kemudian harus melakukan koordinasi sangat ketat, baik terhadap internal Pemprov sendiri, dalam hal ini dengan Dewan, dalam ini dengan 4 wali kota ditambah satu kabupaten Kepulauan Seribu. Karena ini daerahnya kan ada daerah yang merah gitu, istilahnya merah, karena PDP ODP-nya sangat tinggi, tapi juga ada daerah yang masih kuning dan ada juga daerah yang hijau DKI Jakarta itu. Misalnya di Kepulauan Seribu kan sampai hari ini masih disinyalir belum ini. Nah, ini kan dianggap daerah hijau. Karena itu ini bagaimana cara penanganannya kan juga berbeda-beda. Pada tataran satu, misalnya kalau daerah merah itu kan kebijakannya lebih kuratif gitu, penjagaan kuratif ya. Artinya di situ baik tenaga paramedis dan ADP maupun alat pelindung diri ataupun paramedisnya itu juga rumah sakit juga sudah harus siap kan gitu. Karena kalau lonjakannya terlalu tinggi kan ujung-ujungnya kita juga seperti yang sudah dilakukan DKI Jakarta, ini menggunakan hotel, menggunakan tempat lain, dan ini juga nanti di masyarakat juga harus disiapkan itu gitu. Jadi wali kota dan disertai dengan camat ini harus melaksanakan di tingkat bawah, kemudian lurah-lurah juga harus dengan sendirinya otomatis melakukan kolaborasi ya kan, kolaborasi dengan RT RW yang ada di tingkat bawah. Jadi ini memang harus dilakukan seperti itu, tetapi harus diingat bahwa ini Jakarta ini tidak sendirian gitu loh. Jadi harus diingat wilayah penyangga ini, sementara penyangganya ini tidak hanya yang asal Jabodetabek saja, tapi juga ada wilayah sampai tingkat yang jauh, misalnya Kerawang, Cikampek atau Purwakarta kan juga seperti itu, dan daerah yang di sebelah barat juga ada Balaraja, ada Serang, ada manapun, kemudian juga masuk ke Jakarta. Lah ini kan juga harus
harus dilakukan persiapan-persiapan bagaimana supaya ada screening paling tidak gitu ya. Iya, kalau menurut Anda kenapa sih Pak kok pemerintah DKI Jakarta kalau begitu menurut Anda sepertinya melakukan langkah yang terlalu terburu-buru? Mengapa menurut Anda hal ini terjadi? Iya, karena ini sejak awal DKI Jakarta ini kan sebenarnya lebih mengarahkan kepada bagaimana kalau kita itu melakukan di Jabodetabek waktu itu kan arahnya lebih ke karantina wilayah gitu kan. Tetapi kan oleh karena pemerintah pusat tidak menyetujui malah memilih PDB, ya itu akhirnya kan DKI Jakarta kemudian mengikuti arahan dari pemerintah pusat kan itu sebab karena ini sempat terjadi tarik menarik antara bagaimana pemerintah pusat hubungannya dengan Pemprov DKI sendiri. Nah, dalam konteks penanganan soal COVID ini. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa ini akibat dari ini semua kan kemudian justru memutus mata rantai. Tujuannya kan memutus mata rantai mengenai penyebaran COVID itu sendiri kan. Bukan persoalan bagaimana kebijakan itu terimplementasi dengan baik, tapi justru malah menurut saya persoalan-persoalan yang lain jadi muncul gitu. Jadi tidak semata-mata soal COVID, tapi juga persoalan-persoalan kriminalitas lah, ke persoalan-persoalan bagaimana supaya masyarakat tidak mudik juga kan. Jadi masalah mudik ini juga harus ditangani. Jadi artinya efek dominonya jadi banyak. Padahal ini kan persoalannya awalnya itu hanya persoalan ya kesehatan lah, soal bagaimana penyakit menular kan gitu. Sehingga waktu itu Jakarta memang rujukannya sebenarnya tidak sepenuhnya salah, karena di dalam Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan itu juga disebut bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap penetapan penyakit menular. Jadi dasarnya kan itu, tetapi bahwa kemudian ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 yang sifatnya lex spesialis atau spesies khusus, tapi itu kan menurut saya bisa didiskusikan atau bisa didialogkan lebih lanjut. Karena itu DKI Jakarta kemudian memutuskannya mengikuti arahan pemerintah pusat, yaitu memilih mengikuti PSBB ini. Tetapi kan dalam prosesnya ini kemudian tentu karena pilihan pada PSBB kemudian beberapa pilihannya kan ada yang pilihan kemudian ke pembatasan gitu, karena memang esensi dari PSBB ini kan membatasi gitu. Beda kalau karantina wilayah itu kan memang memutus akses gitu. Aksesnya itu diputus gitu loh, Mbak. Iya, dan ini berbicara mengenai masyarakat di kelas bawah juga tidak semuanya begitu paham ya Pak ya mengenai PSBB ini. Nah, bagaimana caranya mensosialisasikan secara aplikatif atau secara konkret untuk masyarakat di kelas bawah agar punya kesadaran, agar juga kebijakan ini tidak menjadi kontraproduktif nantinya? Iya, menurut saya sih ini memang salah satu tugas berat dari Pemprov DKI tentunya adalah bagaimana itu memberdayakan potensi-potensi unsur-unsur yang ada di masyarakat DKI Jakarta, yaitu terutama adalah di sini adalah RT/RW yang paling ini. Kebetulan RT/RW di DKI Jakarta ini kan dapat tunjangan yang berasal dari APBD juga gitu. Jadi menurut saya ini yang harus diberdayakan, di samping kemudian DKI Jakarta juga sebagian sudah merekrut relawan-relawan juga itu yang ini. Tetapi kan ini sampai hari ini beberapa istilahnya kegiatan termasuk di dalamnya misalnya rapid test juga belum jalan optimal, ada PCR belum, kemudian ya karena memang peralatannya juga masih terbatas gitu. Jadi selama ini kan semua tergantung pada balit bankes ya istilahnya gitu. Jadi yang jumlahnya sangat terbatas. Karena itu memang ini bagaimana memberikan pengertian pada masyarakat itu tentu menggunakan konsep KIE kan, artinya komunikasi, kemudian informasi dan edukasi kan gitu. Nah, di faktor edukasi ini memang dibutuhkan pemahaman keterlibatan dari yang saya katakan tadi adalah PSM gitu, pendekatan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat inilah kemudian nanti RT/RW dan tokoh-tokoh masyarakat ini saling berkomunikasi, berkoordinasi gitu. Nah, ini yang bisa dilakukan kemudian disampaikan door to door kan. Jadi istilahnya dari individu ke individu atau mulut ke mulut gitu. Jadi ini informasinya, karena kalau di tingkat bawah kalau kita mengandalkan hanya pada media, termasuk media televisi, media ini, ya efektif, tapi kalau sudah menyangkut kebutuhan, karena masalahnya masyarakat kita ini kan dihadapkan pada persoalan kebutuhan, meskipun ada dijanjikan misalnya 1 juta nanti per kakak atau per jiwa. Ini kan persoalan jadi masih
masih belum jelas juga apakah per kakak atau per jiwa kan gitu. Iya. Kalau per kakak kan berarti belum tentu satu kakak ini ada yang isinya 6 orang, Iya. orang gitu kan. Baik, Dan baik. 5 orang, itu aja Mbak. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Trubus atas penjelasannya. Dan pemirsa, itulah tadi penjelasan dari pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah.